Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan tentang kontribusi Islam dalam perkembangan peradaban dunia. Perkenalkan, nama saya Syahdariti Maharani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Adapun rekan kelompok saya adalah Fairuz Sania Hindi, NRP 572-11023, Satria Apta Mahardika, NRP 572-11178, dan Wardah Farahdiba dengan NRP 503-1211099. Pada pendahuluan ini akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fairuz. Untuk Fairuz, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan. Di sini pendahuluan terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang. Perkembangan Islam dalam kacamata sejarah terbagi menjadi 3 periode. Setiap perkembangan periode ini terdapat perbedaan dimensi yang khas antara satu periode dengan periode lainnya. Dinamika ini dipengaruhi oleh sosial politik, budaya, dan agama, sehingga peradaban Islam pada masa klasik, pertengahan, sampai modern memiliki nuansa yang berbeda satu sama lain. Kemajuan peradaban dunia yang ditorehkan atau dikembangkan oleh Islam tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi budaya juga tidak luput dari dinamika peradaban Islam. Dikarenakan ajaran Islam bersifat sangat terbuka terhadap peradaban bangsa lain, hingga membuat Islam semakin maju dan tinggi dalam hal peradaban. Bahkan dalam catatan sejarah, bahwa ketika Barat masih terkungkung atau berkutat dalam kegelapan, pada saat itu umat Islam sudah berhasil melestarikan pemikiran-pemikiran dan kebudayaan Romawi Persia. Selanjutnya, yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah ini ada 4, yaitu yang pertama, bagaimana pendapat para pakar dan ilmuwan mengenai peradaban dan kontribusi. Kedua, bagaimana kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang ketiga, bagaimana keistimewaan peradaban Islam. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana pandangan Islam dalam membangun kesetaraan gender. Lalu tujuannya itu ada 4. Yang pertama, mengetahui pendapat para pakar dan ilmuwan mengenai peradaban dan kontribusi. Yang kedua, mengetahui kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia. Yang ketiga, mengetahui keistimewaan peradaban Islam. Dan yang terakhir, mengetahui pandangan Islam dalam membangun kesetaraan gender. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fairuz atas penyampaiannya. Selanjutnya untuk pembahasan akan disampaikan oleh rekan saya, Wardah. Untuk Wardah, dipersilahkan. Ya, terima kasih moderator. Next. Selanjutnya kami akan membahas bab 2, yaitu pembahasan. Dalam bab ini kami membahas terkait pendapat para pakar dan ilmuwan mengenai peradaban dan kontribusi, kontribusi Islam dalam pengembangan peradaban dunia, keistimewaan peradaban Islam, dan pandangan Islam dalam membangun kesetaraan gender. Next. Pendapat para pakar dan ilmuwan mengenai peradaban dan kontribusi. Pendapat para pakar dan ilmuwan terdiri dari Alexis Carrel yang menyatakan bahwa peradaban adalah pencarian atau pembahasan tentang akal dan ruh. Gustave Le Bon yang menyatakan bahwa peradaban adalah kematangan pemikiran dan metode dasar serta keyakinan. Malik bin Nabi yang menyatakan bahwa peradaban adalah pencarian pemikiran dan rohani. Said Qutb yang menyatakan bahwa peradaban adalah apa yang diberikan manusia berupa bentuk-bentuk gambaran, pemahaman, konsep, dan nilai kebaikan untuk menuntun manusia. Dan yang terakhir adalah Ibnu Khaldun yang menyatakan bahwa peradaban adalah kondisi normal suatu masyarakat yang menjadi tambahan kebutuhan pokok berupa pembangunan. Kerusakan perubahan Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW telah membawa bangsa Arab yang semula terbelakang menjadi bangsa yang maju dalam waktu yang cukup singkat dan menjadi peradaban yang berkontribusi besar kepada dunia. Next. Sumber historis, sosiologis, teologis, dan filosofis kontribusi Islam bagi peradaban dunia. Historis. Menurut Margaret Smith, adanya perbedaan keyakinan tidak menghentikan mereka dalam bekerja sama, karena para penguasa Islam lebih mengutamakan profesionalitas. Sosiologis. Sebelum peradaban Islam, ilmu pengetahuan memang sudah ada, tetapi sifat dan semangatnya sangat nasionalistis dan parokialistis. Masing-masing negara merasa bahwa ilmu mereka yang paling benar. Terdapat peneliti modern yang berselisih tentang peranan Muslim, seperti Bertrand Russell.
Teologis dan filosofis. Bukti teologis bisa dilihat dari sebagaimana perintah Allah SWT dalam Al-Quran dan hadis Rasul yang memerintahkan pemeluknya agar mencari ilmu sebanyak mungkin. Secara filosofis, Islam memiliki semangat untuk menyebarkan ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Terima kasih Wardah atas penyampaiannya. Materi berikut ini saya sendiri yang akan mempresentasikan. Materi selanjutnya adalah sumbangsi Islam kepada peradaban dunia. Setiap peradaban mengandung dua unsur, yaitu unsur moral dan unsur material. Di bidang moral spiritual sendiri, Islam mengajarkan toleransi yang tiada banding, persaudaraan antar umat seagama, atau bahkan persaudaraan berdasarkan kesamaan sebagai manusia. Islam mengajarkan memuliakan setiap manusia. Cara Eropa terpenjara dalam kebodohan, Islam pada abad 10 Masehi berkebalikan dengan mereka. Kota-kota Islam sudah nampak megah seperti Cordoba, Sevilla, Granada. Oke, selanjutnya adalah peran para ilmuwan Muslim dalam menciptakan karya di berbagai bidang kehidupan. Yang pertama adalah Ibnu Sina. Ia adalah ahli kedokteran, filosof, psikolog, pujangga, pendidik sarjana Muslim yang hebat. Ia terkenal dengan nama Avicenna atau Bapak Kedokteran Dunia dan Bapak Kedokteran Modern karena telah menulis sekitar 450 buku yang kebanyakan tentang kedokteran yang banyak digunakan sebagai pedoman dan rujukan oleh para dokter di seluruh dunia. Lalu yang selanjutnya adalah Abu Ali Al-Hasan Ibnu Haytham. Ia dikenal sebagai ahli sains, matematika, filosofi, astronomi, dan polimer. Ia dikenal dengan julukan Bapak Optik Modern karena ia banyak membahas mengenai dan banyak lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari, serta bayang-bayang dan gerhana. Yang selanjutnya adalah Jabir Ibnu Hayyan. Beliau adalah seorang ilmuwan terkemuka di ahli kimia. Jabir menekankan bahwa kuantitas zat berhubungan dengan reaksi kimia yang terjadi, sehingga dapat dianggap Jabir telah merintis ditemukannya hukum perbandingan tetap. Beberapa penemuan lainnya seperti asam klorida, asam nitrat, asam sitrat, asam asetat, dan teknik distilasi dan kristalisasi. Selanjutnya ada Az-Zahawi, ia dikenal sebagai melahirkan prosedur dan metode ilmu bedah modern. Dan karya terkenalnya adalah Al-Tasrif, yang berisi kumpulan praktik kedokteran yang terdiri atas 30 jilid yang dijadikan pedoman bagi banyak kedokteran di Barat. Lalu yang terakhir adalah Al-Khawarizmi. Ia adalah yang ahli di bidang ilmu matematika, karena ia telah melahirkan ilmu yang salah satunya adalah Aljabar yang paling dikenal, dan juga ilmu-ilmu lain dalam aritmatika dan juga teori kalkulus dasar. Nah, selanjutnya adalah keistimewaan peradaban Islam. Next. Mengapa peradaban Islam ini istimewa? Karena peradaban Islam memiliki karakteristik tersendiri, yaitu yang pertama, universal dan kosmopolitan. Peradaban Islam kosmopolitan dan universal ajarannya karena dalam Al-Quran sendiri dijelaskan tentang kesamaan, kesetaraan, dan kesatuan umat manusia meskipun memiliki latar belakang suku, budaya, dan daerah yang berbeda. Lalu ada ilmu tauhid. Di Islam adalah agama yang tegak di atas fondasi tauhid secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana membebaskan manusia dari penyembahan kepada sesama manusia atau kepada makhluk lain. Tauhid menjanjikan manusia merasakan kemuliaan dan kemerdekaan pribadi, bahwa dia tidak pantas menghinakan dirinya kepada sesama ciptaan Allah. Ilmu tauhid ini berpengaruh besar dalam mengangkat martabat manusia dan membebaskan rakyat jelata dari kezaliman raja, pejabat, bangsawan, dan tokoh agama. Tauhid memiliki sumbangsi dalam memunculkan kemuliaan manusia dan lahirnya peradaban yang gemilang. Lalu selanjutnya adalah adil dan moderat. Peradaban Islam menempatkan ruh dan jasad dengan seimbang, mengumpulkan ilmu agama dan ilmu dunia, sebagaimana Islam tidak hanya akhirat saja, namun mementingkan dan memastikan kebaikan dunia, mengatur kewajiban dan hak individu ataupun masyarakat dengan sistem yang belum pernah dihasilkan oleh peradaban manapun. Next.
Yang keempat adalah sentuhan moral. Seluruh ibadah utama Islam mengajarkan kepada pelaksananya untuk memiliki akhlak yang baik. Ibadah Islam tidak memiliki value jika tidak mampu menghasilkan manusia-manusia yang memiliki moral yang luhur. Yang kelima adalah toleransi yang mulia. Peradaban Islam mempunyai toleransi keagamaan yang mengagumkan. Dalam Islam, toleransi berlaku bagi semua orang, baik itu sesama muslim maupun non-muslim. Next. Lalu yang terakhir ini adalah kesaksian sejarawan Barat tentang peradaban Islam. Sebagaimana pernyataan Breval, seorang sejarawan Amerika yang menyatakan bahwa tidak satupun kemajuan peradaban di Eropa kecuali secara meyakinkan dan pasti telah mengambil dari kemajuan peradaban Islam. Yang kedua adalah pernyataan dari Gustave Le Bon, yaitu sesungguhnya seluruh bangsa Barat tidak mengenal sumber ilmiah selain dari karangan orang-orang Arab. Mereka orang-orang yang memberi kontribusi kepada Eropa, baik dari segi materi, akal, maupun akhlak. Dalam sejarah, belum pernah diketahui ada umat yang memiliki nilai seperti yang dibawa oleh Islam. Lalu, menurut Max van Tigo, yaitu setiap apa yang terlihat di Barat mengukuhkan bahwa Barat telah berhutang kepada peradaban Islam. Sesungguhnya metode riset modern yang pelaksanaannya didasarkan pada observasi, pengamatan, dan uji coba, di samping apa yang digunakan oleh ilmuwan Eropa dewasa ini, tidak lain karena hasil interaksi ilmuwan Eropa dengan dunia Islam melalui Daulah Islamiyah di Andalusia. Lalu ada pernyataan dari Wills, pakar sejarah Inggris, yang menyatakan bahwa sesungguhnya agama yang benar yang pernah aku temukan berjalan seiring dengan irama peradaban. Kemanapun peradaban berjalan itu adalah Islam. Barang siapa menginginkan bukti, silahkan membaca Al-Quran, berikut kandungannya yang berisi teori-teori dan konsep ilmiah serta hukum-hukum sosial. Sesungguhnya Al-Quran adalah kitab agama, ilmu sosial, moral, akhlak, dan sejarah. Apabila aku diminta untuk memberikan definisi makna Islam, maka aku akan memberikan definisi dengan makna Islam adalah peradaban. Dan pernyataan yang terakhir, menurut kesaksian Daniel Default, yang menyatakan bahwa sejak tahun 700 Masehi, cahaya peradaban Arab Islam mulai berkibar membentang dari timur tengah menuju arah timur sampai Persia dan ke barat sampai ke Spanyol. Mereka telah mengembalikan penemuan-penemuan sebagian besar ilmu pengetahuan klasik dan membukukan penemuan-penemuan baru yang mereka temukan dalam bidang matematika, kimia, fisika, dan ilmu-ilmu lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka kaum muslimin Arab merupakan guru bangsa Eropa, karena kaum muslimin telah menyumbangkan saham besar demi mengantarkan kebangkitan ilmu-ilmu pengetahuan di benua Eropa. Sekian penyampaian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Satria. Untuk Satria, dipersilahkan. Terima kasih, Syeda, atas kesempatan yang diberikan. Izinkan saya untuk melanjutkan materi selanjutnya, yaitu pandangan Islam dalam membangun kesetaraan gender. Next. Yang pertama yaitu makna kesetaraan gender menurut responden. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yaitu laki-laki dan perempuan dalam bentuk terbaik, yaitu memiliki akal, perasaan, dan menerima petunjuk. Maka dari itu Allah tidak mengenal pembeda laki-laki dan perempuan karena berkedudukan sama. Kesetaraan gender dapat diartikan ketika semua permasalahan tentang hal ini sudah terselesaikan dan telah ditemukan jalan tengah, serta di mana semua fasilitas, kesempatan, pekerjaan, dan lain-lainnya memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi dan batasan. Next. Lalu yang kedua yaitu persetujuan akan pernyataan laki-laki lebih unggul dari perempuan. Mungkin sebagian besar orang tidak setuju, begitu juga dengan beberapa prinsip kesetaraan gender dalam Al-Quran, yaitu yang pertama, perempuan dan laki-laki sama sebagai hamba. Dalam kapasitas sebagai hamba dalam Islam tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Keduanya mempunyai potensi dan peluang yang sama untuk menjadi hamba ideal. Hamba ideal dalam Al-Quran biasa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa muttaqun, dan untuk mencapai derajat muttaqun ini tidak dikenal adanya perbedaan jenis kelamin, suku bangsa, atau kelompok etnis lainnya yang tertuang dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Selanjutnya itu perempuan dan laki-laki sebagai khalifah di bumi. Kita mengajar kepada kita bahwa selain menjadi hamba yang mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menciptakan manusia sebagai khalifah. Kapasitas manusia sebagai khalifah di muka bumi atau khalifah fi al-ard ditegaskan dalam surat Al-An'am ayat 165 dan surat Al-Baqarah ayat 60. Selanjutnya, perempuan dan laki-laki sama-sama berpotensi meraih prestasi. Dalam peluang untuk meraih prestasi maksimum tidak ada pembedaan antara perempuan dan laki-laki. Ditegaskan secara khusus dalam 3 ayat, yakni
Ali Imran ayat 195, An-Nisa ayat 124, dan An-Nahl ayat 97. Ketiganya mengisyaratkan konsep kesetaraan gender yang ideal dan memberikan ketegasan bahwa prestasi individual, baik dalam bidang spiritual maupun karir profesional, tidak mesti didominasi oleh satu jenis kelamin saja. Lalu kita lanjut ke yang submateri ketiga, yaitu studi mengenai manifestasi ketidakadilan gender. Pertama, terjadi subordinasi pada kaum perempuan. Dalam rumah tangga, masyarakat maupun negara banyak kebijakan dibuat tanpa menganggap penting kaum perempuan. Selama beberapa abad atas legitimasi agama, kaum perempuan tidak boleh memimpin apapun. Timbulnya penafsiran agama itu mengakibatkan subordinasi dan marginalisasi atas kaum perempuan. Selanjutnya, pelabelan negatif atau stereotip terhadap kaum perempuan. Dalam masyarakat kita banyak sekali stereotip yang dilabelkan kepada kaum perempuan yang akibatnya membatasi, menyulitkan, memiskinkan, dan merugikan kaum perempuan. Karena adanya keyakinan masyarakat bahwa laki-laki adalah pencari nafkah. Selanjutnya, karena peran gender perempuan ada dengan kata lain, peran gender perempuan itu telah mengakibatkan tumbuhnya tradisi dan keyakinan dalam masyarakat bahwa kaum perempuan harus bertanggung jawab atas terlaksananya keseluruhan pekerjaan. Yang kedua yaitu alasan mengapa gender perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan dianggap sebagai suatu pembenaran terhadap pembedaan hak-hak dan kesempatan bagi keduanya. Sebenarnya masyarakat masih belum memiliki pandangan yang luas dan terbuka tentang kesamaan gender. Yang terakhir, kapasitas biologis perempuan bersifat kodrati dan melahirkan anak dari nasional terhadap penelitian. Lalu yang terakhir ada solusi untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan antara laki-laki dan perempuan, yang menuntut ilmu setinggi mungkin, karena menuntut ilmu juga merupakan ibadah dan memotivasi laki-laki agar juga dapat melakukan pekerjaan rumah karena merupakan basic life skill. Selanjutnya, memiliki kesadaran yang harus dimiliki oleh setiap individu. Tidak ada pendiskriminasian atas nama yang menjadi kewajibannya. Sehingga dapat dikatakan bahwa sangatlah mudah memberikan kesadaran yang bersifat kognitif. Yang sulit adalah bagaimana mewujudkan individu-individu yang berkesadaran gender pada aspek afektif atau niat, apalagi psikomotorik. Sehingga isu-isu gender tidak hanya berada pada tataran wawasan dan wacana, tetapi menyentuh tataran kebijakan dan perilaku. Siapapun harus memiliki kesadaran gender. Dengan demikian, kesadaran gender merupakan kesadaran baik pada perempuan maupun laki-laki mengenai hubungan gender sebagai suatu konstruksi sosial yang mengatur hak, kewajiban, peranan, harapan, serta tanggung jawab. Next. Kita masuk ke penutup, yaitu terdiri atas kesimpulan dan saran. Next. Kesimpulannya adalah periode penyebaran Islam dan peradabannya dimulai sejak masa Rasulullah SAW pada abad ke-6 Masehi, dan terdapat 3 periode, yaitu periode klasik dimulai dari 650 sampai 1250 Masehi, pertengahan 1250 sampai 1800 Masehi, dan modern 1800 Masehi sampai sekarang. Penyebaran ajaran Islam dan ekspansinya ke berbagai penjuru dunia telah berhasil membawa kemajuan pada setiap masanya, baik dari segi keagamaan maupun non-agama, yang berupa ilmu pengetahuan. Beberapa pemikiran yang populer di tengah-tengah sejarah perkembangan ilmu kalam dan filsafat, misalnya seperti Ibnu Sina, Al-Farghani, Abu Ali Al-Hasan Ibnu Haytham, Al-Khawarizmi, Az-Zahrawi, dan Jabir Ibnu Hayyan. Para tokoh dan cendekiawan Islam yang telah berhasil mempelajari ilmu-ilmu Yunani dan sastra telah memberikan pengembangan yang signifikan pada bidang masing-masing, jauh sebelum para ilmuwan barat menemukan teori-teori tentang ilmu pengetahuan. Next. Yaitu saran, sebagai seorang muslim kita harus dapat membentengi diri dari pengaruh-pengaruh peradaban baru dengan iman dan takwa yang kuat. Kami menilai bahwa penyebaran peradaban Islam yang selama ini terjadi sangat berguna bagi kehidupan saat ini. Kami berharap bahwa semangat penyebaran ajaran Islam ini dapat terus dilakukan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Terima kasih. Saya akan kembali ke Baik, terima kasih Satria atas penyampaian materinya. Demikian tadi presentasi kelompok kami. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas kekurangan dan terima kasih untuk perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.